disuruh linear. Kalau kalau kelas A ya A saja, kalau kelas B ya kelas B saja, kalau kelas C juga kelas C saja, biasanya begitu. Tetapi untuk teman-teman yang bekerja atau yang ada yang temannya bekerja, itu biasanya bisa mengambil hari sampai Kamis saja atau sampai Rabu saja, tetapi harus konsultasi dulu dengan kaprodi dan wali dosen. Dosen wali kok. Jadi harus dikonsultasikan dahulu. Seperti teman saya ada yang bekerja, terus dia itu konsultasi, gini Pak, saya untuk hari Jumat, Sabtu, sama Minggu saya bekerja. Karena bekerja, saya ingin kelasnya itu campur Pak. Bisa kelas A, B, C, tapi kan tidak bisa tabrakan si waktunya itu. Tetapi dia bisa campur. Nanti bisa diaturkan oleh si kaprodi sama dosen wali. Selanjutnya, sebelum chat itu sebaiknya kita sudah menyiapkan cetakan KHS. Cetakan ini karena sekarang online kan bisa di-download. Terus KRS-nya juga yang sudah disusun itu di-download juga. Yang pertama kali kita harus lakukan yaitu chat kepada kaprodi untuk meminta tanda tangan dari beliau. Setelah itu, KRS dan KHS sudah dapat tanda tangan dari kaprodi, baru kita memberikan si KRS dan KHS itu kepada si dosen wali agar KRS yang telah kita susun itu bisa divalidasi oleh si dosen wali. Selanjutnya ya ceng, selamat Anda telah melewati satu semester dan selamat berjuang di semester depan. Terima kasih. Baik, begini saja yang dapat saya sampaikan. Waktu dan tempat saya kembalikan kepada moderator. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Kak. Oke, baik. Terima kasih kepada Kak Yamuna yang sudah Apakah suara saya jelas? Seperti robot. Terima kasih Kak atas Oke, sudah jelas ya? Apakah sudah jelas? Iya, baik. Terima kasih kepada Kak Yamuna yang telah menyampaikan materi diskusi malam ini, yaitu kartu rencana studi. Oke, untuk selanjutnya yaitu sesi tanya jawab. Mungkin teman-teman atau peserta ada yang mau dipertanyakan yang belum paham. Baik, kepada Kak Yamuna langsung dijawab apa ditampung dulu? Langsung dijawab enggak apa-apa, kita bebas saja, tidak harus KRS, itu enggak apa-apa sih. Kan kita waktunya masih panjang sih. Oke, santai aja ya, Kak. Mantap, Jiwa. Oke, kepada teman-teman ada yang mau bertanya atau yang masih belum paham apa itu KRS, bagaimana? Oke, boleh langsung on cam dan langsung aja atau di chat boleh. Ya Kak, ini udah ada yang masuk dari Enda Triwigati Parwoto. Kak izin bertanya,
chat KHS dan KRS ke Kaprodi atau dosen wali ya, Kak? Mungkin gimana, Kak? Jadi langsung saya jawab saja ya. Jadi yang Ya. pertama itu kita kan sudah menyiapkan nih downloadan KRS sama downloadan KHS dari Sinau. Setelah kita download, lah kita chat kepada Kaprodi, memperkenalkan diri. Umpama saya, mohon maaf Pak, saya Yamuna dari HTNB. Di sini saya ingin meminta tanda tangan Bapak mengenai KRS saya. Lalu kita kirim KHS sama KRS. Setelah itu kan ditandatangani sih dari Kaprodi itu. Baru kita kirim lagi hasil tanda tangan itu kepada si dosen wali. Jadi 2 tahap G. Yang pertama itu Kaprodi, setelah itu dosen wali. Begitu. Nanti karena apa? Karena validasi atau KRS itu bisa dikunci, itu setelah mendapatkan validasi yang jelas atau gimana? Bagaimana yang tadi bertanya? Halo, yang tadi bertanya Kak Endah ya? Iya Kak, terima kasih sudah paham. Terima kasih kembali. Oke, ini Kak, langsung dari pertanyaan kedua. Dari Imro'atin Arsali. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Izin bertanya, Kak, apakah kita harus mengkonfirmasi dan meminta tanda tangan KRS ke dosen wali? Soalnya di semester 1 ini saya tidak ada konfirmasi sama sekali ke Kaprodi maupun dosen wali. Baik, Kak. Untuk semester 1 itu sudah sistemnya dari kampus. Kita sudah mendapatkan matang nih, silakan dinikmati begitu. Tapi nanti kalau kita sudah semester 2, kita ngolah sendiri. Ya tadi sudah saya jelaskan, kita ke Kaprodi dulu, baru ke dosen wali. Begitu. Jadi sistem untuk semester 1 sama semester 2 itu beda sekali. Bagaimana ke Kak Imro'atin? Apakah sudah jelas? Sudah Kak, terima kasih paham atas jawabannya. Oke. Langsung ya Kak, ini pertanyaan ketiga. Dari Karisma Puspa Anggra ini. Apakah cara memilih KRS itu sulit? Oke, Kak. Sebenarnya enggak sulit sih. Kan sudah paketan dari prodiku sudah paketan. Biasanya di sistem Sinau itu sudah ada di semester 1. Kamu harus ambil mata kuliah A, B, C, D, F, G, H, I, J. Di semester 2 kamu harus ambil alif ba ta sa ja. Gitu. Jadi ada di Sinau itu ada sistem di mana kita mengetahui mata kuliah apa saja yang kita ambil dari semester 1 sampai semester 7 biasanya. Jadi tidak ada kesulitan, kecuali kalau kalian itu kesulitan bayar bayar UKT, baru itu sulit untuk KRS-an. Begitu. Apakah ada yang kurang atau ada tambahan lagi? Ya, Kak Karisma Puspa Anggra ini apakah sudah jelas? Iya Kak, sudah jelas. Terima kasih. Oke. Pertanyaan selanjutnya, Kak. Banyak ya, Kak, yang bertanya ya. Jadi rame nih. Dari Trisna Pebi Nurlaili. Saya masih kurang paham tentang SKS, Kak. Kan tadi katanya kalau SKS-nya kurang bisa molor kuliahnya. Itu bagaimana, Kak? Bisa tidak kebagian kelas kalau nggak cepat-cepatan, bukannya semua sudah dipas. Bagaimana, Kak? Kurang paham. Ini emang banyak dramanya kalau berbicara tentang SKS. Dulu kita semester 1 itu kan diberikan 21 SKS kan? Ini sudah paham kan SKS itu apa? Paham kan?
Sudah, Tolong dijelaskan lagi, Kak. SKS itu Ada yang belum, Kak. SKS itu seperti gini loh, Rek. Kalian kan umpama waktu SMA itu ada pelajaran matematika. Terus matematikanya itu dihitung 3 jam pelajaran. Lah, 3 jam pelajaran itu sama dengan kalau kita mendapatkan pelajaran matematika di kuliah 3 SKS. Itu sama dengan, jadi secara mudahnya 3 SKS berarti 3 jam pelajaran begitu. Jadi kalau kita 24 SKS berarti total dari mata kuliah yang kita ambil totalnya dalam seminggu itu ada 24 mata kuliah, 24 jam pelajaran kuliah yang kita dapatkan ketika 1 minggu itu berlangsung. Nah, si SKS ini begini, Rek. Kalau kita di semester 1, misalnya kita tidur, terus lupa, enggak masuk kuliah. Terus ternyata kehadiran kita kurang dari 75%. Akhirnya kan kita tidak lulus 1 mata pelajaran. Karena apa? Kalau kita absennya kurang dari 75%, otomatis nilai kita itu terblokir, tidak bisa masuk ke sistem Sinau. Akhirnya kita tidak lulus. Nah, ketika kita tidak lulus dalam 1 mata kuliah, itu berpengaruh kepada SKS kita di semester selanjutnya. Biasanya itu menjadi berkurang. Umpamanya kalau kita itu lulus, kita bisa mendapatkan 24 SKS. Kalau kita ada 2 mata kuliah yang tidak lulus atau beberapa mata kuliah yang tidak lulus, kita akan dikecilkan lagi menjadi 21 SKS, 18 SKS gitu. Jadi kalau kita lulus di semester 1, di semester awal dengan baik, lulus semua, insya Allah berjalannya semester ke depannya itu lebih mudah dan mempermudah, mempersingkat masa kuliah kita begitu. Bagaimana? Apakah masih bingung atau ada yang ditanyakan kembali? Kak, lah tadi katanya kalau nggak cepet-cepetan kan nggak kebagian SKS katanya gitu. Itu maksudnya gimana? Biasanya kan dalam sistem KRS itu kan ditentukan 1 kelas cuma beberapa orang, dan itu belum angkatan kita, itu bukan cuma angkatan kita saja, tetapi biasanya ada kakak tingkat kita yang tidak lulus di semester kemarin dan akhirnya mengambil jatah kelas di semester kita. Nah, itu yang membuat kita, populasi kita, jatah kita itu terancam. Tapi biasanya kalau sudah bayar UKT atau gini-gini, lobby kaprodi, lobby dosen wali, itu bisa saja. Gitu. Pokoknya semangat, bagaimana caranya harus dapat 24 SKS, biar cepat selesai kuliahnya. Kak, berarti intinya SKS itu absen itu ya, Kak ya. Kalau kita absen terus juga SKS-nya bisa dapat segitu gitu ya. Loh, Ya termasuk absen sama nilai. Nanti kan absen kaitannya dengan nilai. Kalau absenmu kurang dari 75%, otomatis nilaimu kan tidak bisa keluar, otomatis tidak lulus begitu. Iya, Kak, terima kasih. Tadi ada suara laki-laki yang low itu pengen menyanggah atau pengen gimana, atau pengen ada yang ditanyakan lagi? Halo, apakah ada yang mau menyanggah atau menambahkan? Lanjut aja mungkin ya, Kak, pertanyaan yang lain. Ya, oke, lanjut saja. Gini. Oh iya, gimana Mas?
Enggak, Kak, maaf. Ini teman saya ganggu. Mau silakan dilanjut aja. Oke, baik ya. Pertanyaan selanjutnya dari Nurmaliah Nisa Mardiah. Kak izin bertanya, itu untuk KRS yang dipaketkan itu hanya fakultas syariah aja atau juga fakultas lainnya? Jika sudah dipaketkan berarti kita tinggal pilih kelas saja. Cara pilih kelas agar tidak satu kelas sama anak ambis-ambis gimana ya, Kak? Oke. Aduh. Sebenarnya kalau saya gimana bisa diulangi lagi, kok saya malah teralihkan dengan anak-anak ambis. Ya, Kak. Katanya tuh kan yang dipaketkan itu, KRS yang dipaketkan itu hanya fakultas syariah saja, atau fakultas lainnya juga sama dipaketkan, atau bagaimana? Gitu. Baik. Jadi, setahu saya yang sudah paketan, karena saya menjalaninya itu ya fakultas syariah. Untuk fakultas lain, kelihatannya masih bisa menikmati pindah kelas. Tetapi kemarin saya tanya-tanya anak Usuluddin, itu juga sistemnya sudah paketan. Rata-rata kalau UINSA itu sudah paketan, begitu. Terus tips-tipsnya agar tidak bertemu dengan anak ambis ya, kenali teman-temanmu. Mana yang anak ambis, mana yang bukan. Tapi biasanya anak-anak ambis itu adanya di kelas yang SPAN PTKIN itu rata-rata anak-anak ambis. Hindari kelas dari teman-teman SPAN PTKIN. Saya Kak ambis. Ambis. SPAN PTKIN. Anjay. Baik, tapi nggak terlalu sih Kak sekarang. Iya. Oke, ya untuk yang ambis-ambis ditingkatkan lagi. Keambisannya. Oke. Langsung aja ya Kak ke pertanyaan selanjutnya. Baik. Oke, Assalamualaikum Kak, mau bertanya soal pembayaran UKT untuk bisa akses KRS tersebut. Apakah bayar UKT itu harus lunas semua atau bisa nyicil ya? Terima kasih. Dari Dina Ayu. Setahu saya, untuk bayar UKT itu harus seluruhnya. Kecuali kalau ada keringanan. Kan biasanya itu tiap semester ada bagian keadvokasian yang memintakan penurunan atau keringanan UKT. Itu biasanya bisa bertahap. Tapi untuk sistemnya gimana, saya kurang jelas karena saya tidak pernah itu minta keringanan. Maklum, anak beasiswa enggak ada keringanan, Rek. Gitu. Jadi biasanya kalau kemarin saya dengar-dengar itu kan karena corona ini ada yang UKT-nya bisa dibayar bertahap. Mungkin itu bisa yang ada keringanan UKT. Kalau yang biasa-biasa saja seperti hamba ini ya bayarnya harus maktel seluruhnya begitu. Baik. Bagaimana Mbak Dina, apakah sudah paham? Paham Kak, Kak, terima kasih. Baik. Kak, berarti kalau anak KIP itu kan sekarang udah bayar ya yang KIP untuk semester 2 UKT-nya. Itu berarti besok tinggal milih KRS gitu, Kak? Baik, alhamdulillah. Bukan anak bidik misi, insya Allah. Mohon maaf Kak, suaranya macet. Mengerti sistemnya. Ganjil genap. Kan baru cair kan? Kamu nak? Bidik misi, anak yang bidik misi dan KIPK itu baru cair kan yang angkatan 2021 minggu kemarin ya? Iya, Kak. Itu cairnya itu 7 juta lebih atau ada potongan dari kampus?
Anjay cair. Cuma Tumpungan. 6 juta, Kak. 6.600.000. 6.600.000 itu berarti sudah ada yang dipotong dari kampus. Kalau KIPKAP berapa sih dapatnya? 6.600.000, Kak. Belum dipotong. Loh, kok sedikit Rek? Maksud sih? Iya, Kak. Cuma kemarin dipotong langsung 2.400.000 buat UKT. Begitu. Jadi sistemnya kembali ke sistem yang lama ya? Dipotong UKT. Soalnya untuk angkatanku, angkatan 18 itu untuk 2 pembayaran UKT yang kemarin, itu kita cairan, itu seluruhnya masuk ke rekening kita. Setelah itu, setelah masuk ke rekening kita membayarkan, itu tidak dipotong oleh kampus, juga tidak dibekukan si uang itu. Jadi kalau kita nakal, ya bisa diambil semua, tapi waktu UKT silakan pusing gitu. Kita bayar sendiri seperti teman-teman yang lain, seperti teman-teman yang bukan anak KIPKA. Mau tanya. Sebentar ya. Iya deh, Jadi, ya deh gantian. Jadi ya itu bayarnya kalau emang sudah ditentukan oleh kampus, sudah dibayarkan oleh kampus ya kalian tidak usah bayar lagi, tidak usah bayar secara pribadi. Karena ada juga sistem dulu yang saya masih jadi maba semester 1, 2, 3, 4 itu emang dibayarkan oleh pihak kampus dan kita tinggal nunggu saja kapan pihak kampus itu membayarkan UKT kita, begitu. Gimana? Apakah ada pertanyaan tambahan atau ada sanggahan? Siap Kak, paham. Terima kasih. Berarti nggak usah cepet-cepetan Kak ya, tinggal nunggu kampusnya itu bayarkannya kapan gitu. Iya, biasanya gitu. Jadi, tapi kalian harus sabar. Soalnya biasanya dapatnya akhir-akhir. Iya Kak, terima kasih. Baik, terima kasih. Sama-sama. Oke. Langsung pertanyaan selanjutnya ya, Kak. Oke. Dari Bagus Andrianto. Assalamualaikum. Kak, apakah KRS itu keluarnya setelah UAS? Terima kasih. Iya, setelah UAS. Setelah KHS muncul, setelah kuesioner dosen, baru bayar UKT, setelah bayar UKT, baru KRS jeng keluar. Begitu, alurnya begitu. Oke. Pertanyaan selanjutnya dari Mila Royanul Fitria. Izin bertanya, untuk semester 1 ini kita kan udah dapat KRS dan udah ditentukan. Di Sinau kita sudah bisa dicetak. Nah, bagaimana? Langsung meminta tanda tangan ke dosen wali atau kaprodi atau bagaimana, Kak? Iya. Kayaknya sudah saya jawab ya. Intinya kalau sudah dicetak, kita WA ke dosen ke Pak Prodi, lalu ke dosen wali. Begitu. Terima kasih. Oke, ini dari Nurul Fauziah ya, oke. Kalau Zoom selesai, apakah boleh ya? Iya, boleh aja nanti di grup bisa lanjut atau misalkan biar kita kan silaturahminya panjang juga kan ya. Kalau ada yang ditanyakan, boleh di grup biar rame juga. Oke. Dari Putri Maulina, izin bertanya, apakah jika nanti SKS kita rendah, apakah bisa ditingkatkan? SKS. Ya. Apabila SKS kita rendah, apakah bisa dinaikkan kembali? Bisa. Asalkan semua mata kuliah dalam semester itu lulus semua, itu bisa kembali memulihkan SKS ke kodratnya. Begitu. Terima kasih. Oke, masih ada 3 pertanyaan, Kak. Baik. Oke, dari Ambar Salsabila. Izin bertanya, untuk semester 2 KRS-nya itu
memilih sendiri atau sudah dipilihkan oleh kampus? Baik, gini. Untuk semester 2 itu kita sudah mendapatkan paketan dari kampus. Semester 2 kamu harus ambil mata kuliah ini loh. Terus kalian tinggal klik, 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 klik. Ini yang ingin saya kuliahkan, saya lakukan di semester 2. Jadi sudah di sistem dari kampus, kita tinggal klik gitu saja. Sebenarnya gitu. Tidak serumit pada sistem-sistem yang kemarin-kemarin. Sekarang sudah lebih mudah. Oke. Dari pertanyaan selanjutnya dari Nadia Salsabila. Iya. Ada yang bertanya langsung. Bertanya langsung. Ya, kepada teman-teman. Jadi ada yang mau bertanya langsung ya, tidak apa-apa. Izin tanya Kak. Ya, silakan. Kalau semester ini nggak lulus 2 atau 3 mata kuliah itu, nanti semester selanjutnya itu EKS-nya dipotong apa bagaimana? Tali ya 3 mata kuliah nggak lulus itu tetap bisa nggak lanjutin semester selanjutnya? Terima kasih Kak. Ya, sama-sama. Terima kasih. Jadi kalau 3 mata kuliah tidak lulus, kita bisa lanjut ke semester 2, tetapi yaitu resikonya SKS kita dipotong oleh pihak akademik. Jadi kalau ini kita dapat 21 SKS, mungkin pada selanjutnya kita akan mendapatkan SKS yang lebih sedikit, 18 atau berapa mungkin, karena saya belum pernah mengalami. Ya intinya SKS kita dipotong dan kita akan mengulang di semester selanjutnya, begitu. Oke, apakah sudah jelas? Oke, yang tadi bertanya. Makasih Kak. Sama-sama. Oke Kak, ini pertanyaannya dari, oh iya. Saya izin bertanya dari Nadia Salsabila. Saya kan dari SMA, gimana Kak? Saman utamakan yang dulu enggak apa-apa, yang angkat tangan dulu saman utamakan, nanti yang ditulis-tulis bisa dilanjutkan selanjutnya gitu enggak apa-apa. Oke, yang raise hand ada Paujan Bajeber. Oke, Mas Paujan, silakan mau bertanya. Ya Kak, izin bertanya. Ini saya ketika buka akun Sinau itu ada tulisan tentang SKS. Nah, ada tentang total SKS itu ada 21 dan batas SKS itu 24. Nah, perbedaan antara keduanya itu apa Kak? Gitu. Terima kasih. Oh. Sama-sama. Jadi kalau yang 24 SKS itu mata kuliah yang dia ambil otomatis lebih banyak daripada mata kuliah yang diambil oleh si 21 SKS. Dan otomatis kalau kita dapat 24 SKS, itu mempercepat kita dapat lulus. Begitu. Terima kasih, Kak. Sama-sama. Ada yang bertanya langsung? Atau Lanjut tidak saja lanjut? ke chat. Saya mau Ke chat. bertanya. Oke. Silakan Mbak. Itu dosen wali sama dosen pembimbing itu sama atau tidak? Soalnya saya tuh pernah dengar kalau KRS itu minta tanda tangannya ke dosen pembimbing. Terima kasih. Kak, boleh untuk yang tadi bertanya boleh lebih keras, boleh lebih keras suaranya. Soalnya kurang terdengar. Ya. Dosen wali sama dosen pembimbing itu sama atau tidak? Soalnya saya pernah dengar itu kalau mau minta tanda tangan KRS itu ke dosen pembimbing gitu. Terima kasih Kak. Sama-sama. Jadi begini, untuk dosen wali sama dosen pembimbing itu bisa jadi sama, bisa jadi beda. Gini, kalau dosen wali itu sudah kita dapat sejak semester 1.
dosen pembimbing itu baru kita dapat pada saat semester 7. Ketika kita mau skripsian atau mengajukan judul. Tapi tergantung sih kalian sudah bisa mengajukan judul pada semester 7 atau belum. Tapi rata-rata biasanya semester 7 itu sudah mengajukan judul. Baru kita mendapatkan dosen pembimbing dari pihak kampus, dari Kaprodi, pengumumannya begitu, dari pihak fakultas. Jadi bisa jadi dosen wali kita di semester 1 sampai semester terakhir itu sama dengan dosen yang kita dapatkan saat pembimbing itu. Ada teman saya, itu dosen walinya Pak Ihsan Fatah Yasin. Lah, setelah semester 7, waktu mengumpulkan saat mengajukan judul, dia juga mendapatkan dosen wali Pak Ihsan Fatah Yasin. Jadi si dosen pembimbing sama dosen walinya beda. Beda dengan saya. Saya, iya, dosen walinya Pak Ihsan Fatah Yasin. Tetapi setelah di akhir, di semester 7, ternyata saya mendapatkan dosen pembimbing berbeda, yaitu Pak Muahid. Itu kan berbeda. Jadi dosen wali sama dosen pembimbing itu bisa sama, bisa berbeda. Gitu. Terima kasih. Oke, sudah jelas? Iya, sudah sangat jelas, Kak. Terima kasih. Oke. Ya, ini Kak, ada yang raise hand langsung. Oke. Jadi satu ya yang raise hand-nya. Oke. Dari Mas Faisal, ya. Jadi gini Mbak, Silakan. mau tanya Kak, soalnya sedikit bingung juga mengenai tanda tangan. Semisal contoh ini nggak dapat tanda tangan dari dosen pembimbing, itu apakah kita tetap bisa KRS apa enggak? Apa gimana? Soalnya kan dosennya kan biasanya kan sibuk, jadi kadang ya di-read, kadang juga enggak dibaca, coba dilihat. Bagaimana Kak kalau mengenai masalah tersebut? Biasanya ya kalau kita sudah bayar UKT, itu otomatis ada yang kejadian gitu, belum divalidasi oleh dosen wali, tetapi karena dia sudah membayar UKT dan itu hak dia untuk mendapatkan mata kuliah, akhirnya dia divalidasi oleh pihak kampus sendiri, otomatis kayak gitu. Seperti saya, Pak Ihsan Fatah Yasin tuh juga biasanya tidak memberikan tanda tangan, tapi langsung divalidasi, ya baik saya validasi gitu. Karena ada grup khususnya untuk wali dosennya Pak Ihsan Fatah Yasin. Tergantung tiap dosen wali sih itu. Tergantung kebijakannya gimana, begitu. Baik, Oke, ada bagaimana? yang ditambahkan? Oh iya, makasih Kak. Sama. Ya, dari tadi ya, Mbak Imatus, silakan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Imatus. Izin bertanya, Kak, mengenai misal nih, nilai kita udah keluar nih, A, B, C gitu. Kemudian di salah satu matkul kita dapat C, tapi kita merasa kita tuh masuk terus, terus kemudian itu tugas ngumpulin terus, tapi kok tiba-tiba dapat C. Nah, itu apakah kita bisa ngajuin konfirmasi ke dosen tersebut dan biasanya itu diberi berapa hari sih Kak buat ngajuin hal seperti itu? Terima kasih. Baik, pertanyaannya sangat bagus sekali. Jadi kita bisa mengajukan komplain atas nilai kita karena aku sudah belajar mati-matian, sudah mengumpul UAS, sudah masuk tertib, enggak pernah absen, tetapi ternyata nilai saya B-, C gitu. Terus apa sih kesalahanku? Terus kalian tanya kepada dosen yang mengampu mata kuliah tersebut. Pak, saya ingin bertanya, mengkonfirmasi, kenapa sih saya kok mendapatkan nilai segini? Alasannya apa? Kalau bisa diperbaiki, apakah bisa saya perbaiki, Bapak? Gitu. Biasanya langsung di-read, bukan langsung di-read sih, biasanya ada respon, ya tergantung dosennya. Biasanya dosen itu juga karakternya kan berbeda-beda. Tapi biasanya ada yang disuruh ulangan kembali,
ada yang suruh buat tugas tambahan apa gitu, baru nilainya bisa nambah. Itu biasanya sampai waktu batas bayar UKT terakhir. Terakhir kita harus mengisi KRS itu baru bisa. Tapi tergantung kebijakan si dosen juga. Ada yang dosen memberikan 3 hari, 2 hari itu ada juga. Jadi kita cari info, kita kenali karakter dosennya juga, begitu. Oke, Mbak Imatus, bagaimana? Iya Kak, berarti kita juga harus mengenali gimana karakteristik dosen tersebut juga ya Kak. Terus biasanya itu untuk ganti ke sistemnya itu kita maksudnya dosen itu perlu konfirmasi lagi ke mahasiswa atau enggak Kak? Kan biasanya ada misalnya dosen yang killer gitu ya Kak. Kemudian kita disuruh ulang lagi misal. Kemudian ulangannya misal dapat nilai jelek nih Kak. Tapi dosennya tuh nggak bilang gitu kalau nilai kita itu jelek. Itu gimana Kak? Biasanya kita langsung tahu nilai kita jelek itu ketika kita membuka KHS. Kita buka KHS, ujuk-ujuk kok D, mendapat nilai D. Itu ketika keluar itu harus segera konfirmasi kepada si dosen. Makanya tadi kan saya memberikan tips agar kalian itu tetap memantau. Biasanya saya bisa tiap jam mantau si KHS ini nilai saya yang keluar berapa itu. Karena apa ya, sangat urgent sekali nilai itu sebenarnya. Ya, tergantung orangnya sih. Begitu. Ada tambahan? Kemudian saya izin bertanya lagi Kak, mohon maaf. Terkait skek Kak, untuk mahasiswa maba kan ini pasti bingung Kak terkait skek atau ngumpulin sertif kan. Nah itu ada beberapa dosen pembimbing atau dosen wali yang bilang itu, oh ya nggak apa-apa dikumpulin aja di skeknya. Terus ada yang bilang juga, oh disimpan dulu aja nanti baru kalau mau semester skripsian itu baru dikumpulin. Nah itu yang benar gimana Kak? Dua-duanya benar. Tapi saya menganut sistem yang mendekati skripsi saja. Dikumpulin dulu skeknya gitu. Oh iya Kak, baik. Terima kasih jadi banyak. dua-duanya benar. Sama-sama. Oke, 2 orang ya Kak yang raise hand. Langsung aja ya Kak. Oke, dari Mbak Wanda silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wanda, izin bertanya. Itu nanti kan kita maba ya Kak ya. Itu nanti ada pengarahan nggak tentang matkul studi itu, rencana kita studi itu gimana? Soalnya takutnya nanti salah pilih atau gimana gitu. Baik. Jadi biasanya kan sudah dijadwalkan oleh fakultas. Semester 2 kamu harus kalau bisa 24 SKS hukum waris gini-gini ini sudah ada di sistem kampus. Jadi sudah ada, tinggal kita itu buka Sinau, terus melihat kurikulum. Biasanya ada di kolom kurikulum. Jadi kita bisa tahu apa saja sih mata kuliah yang harus kita ambil selama semester 2 dan seterusnya itu. Sudah ada di kurikulum. Gitu. Silakan cek Sinau dan buka kurikulum. Jadi sudah ada targetnya gitu ya Kak ya? Iya. Biasanya nanti kalau kita selama itu mulus-mulus saja, tidak ada mata kuliah yang mengulang, di semester 7 kita sudah tidak ada kelas lagi, tinggal PPL sama skripsi, begitu. Oke Kak, terima kasih. Untuk pelatihan dari kampus, tahu saya ya ini pelatihan tentu atau teman-teman dari apa yang mengadakan seperti ini, mengadakan pelatihan KRS, melakukan seminar atau apa, itu biasanya informasinya dari situ atau bisa tanya cutting begitu. Oke, Mbak Wanda apakah sudah jelas? Iya Kak, sudah. Terima kasih Kak. Sama-sama. Baik. Kak, mungkin sesi pertanyaan sampai jam 20:20 ya Kak? Ya bisa saja, enggak apa-apa. Sepenting
waktunya sudah sesuai dengan rundown yang kita susun itu. Oke. Baik, tidak ada yang bertanya langsung. Oke, kita kembali yang di komenan ya, Kak. Di kolom chat. Jadi sampai ini. Nadia. Dari Nadia Salsabila. Izin bertanya, bagaimana kalau misalkan saya yang dari swasta yang tidak ada bahasa Arabnya, kalau kelas IBA saya tidak mudeng, maaf ya Kak, mungkin saya bukan orang Jawa jadi nggak tahu mudeng sama sekali. Lalu bagaimana jika gagal dalam IBA, apakah bisa melakukan tes ulang mengenai IBA-IB ya Kak ini? Ya, baik untuk IBA memang ada teman yang bukan dari pesantren, bukan dari madrasah aliyah, atau sekolah-sekolah yang dulu ada bahasa Arabnya itu mungkin ya pusing opo iku. Mesti itu selalu ada keluarnya tiap tahun. Jadi apabila tidak lulus IBA maupun IB, nanti di semester selanjutnya, semester 3, 4, 5, itu kan ada tes IBA-IB untuk mahasiswa baru. Itu kita bisa daftar ulang, bisa daftar ujiannya, tetapi membayar sendiri berapa ratus begitu. Tidak tahu saya. 300-an mungkin atau 150, saya lupa, 200 gitu. Jadi ya diusahakan kalau bisa lulus saja daripada bayar lagi. Emang Rek? Itu bisa 2-3 kali, insya Allah. Oke. Jelas ya. Langsung ya, Kak? Ya, langsung saja. Ya, ini dari Maya Mariska. Apakah benar milih KRS-nya hanya dikasih waktu dalam sebulan, dan apakah milih KRS-nya itu bebas mau berapa aja? Tidak bebas. Sudah dibatasi, Rek. 24 SKS maksimal itu. Kalau tidak gitu, kapan kita tidur? Nugas tok. Terus, bukan sebulan. Ya, tergantung sih, dari pihak kampus bisa diperpanjang juga biasanya. Begitu. Kita pantau terus, biasanya ada kok pengumuman KRS dibuka tanggal sekian, UKT harus tanggal sekian, biasanya ada. Pokok tetap jangan ketinggalan arus kereta, arus informasi, harus update terus. Baik, terima kasih. Oke Kak, ini 2 pertanyaan lagi ya Kak dari kolom chat. Izin bertanya, kita diarahin harus milih matkul apa di Sinau, terus milih KRS-nya ya? Milih KRS-nya tuh di Sinau mungkin Kak, gimana? Iya, emang sudah. Mata kuliah kita itu sebenarnya sudah dipilihkan oleh fakultas, tinggal kita memprogramnya saja, begitu. Dan itu ada di Sinau. Baik, gitu kan? Ya. Ada tambahan atau pertanyaan yang lain? Oke, ini Kak, dari kolom chat ada satu lagi, tinggal satu lagi. Baik. Dari Indarti Rafikoh. Apakah ada tips dari Kakak dalam KRS-an bagi mahasiswi yang mendapat beasiswa KIPKA? Tipsnya, Kak. Tipsnya banyak berdoa, semoga pihak akademik dan keuangan itu mendapatkan hidayah dari Allah agar segera membayarkan hak kita dan tidak kelupaan. Itu biasanya, selain itu kita... Kenapa, Kak? Biasanya emang di akhir. Lalu kalau memang belum dibayar-bayar, itu biasanya kita koordinasi dengan si Mas Ketum atau ketua angkatan kita. Ketua angkatan 19 sama mas-masnya. Mas Ketum, ketua umum ambisi KIPKA. Nanti biasanya akan dihubungkan ke kemahasiswaan, terus ke bagian keuangan, agar UKT kita segera dibayarkan. Karena biasanya emang uang itu sudah ada, tapi entah kemana itu, dihilangkan kemana, ditilap kemana, sehingga tidak dibayar-bayarkan. Padahal kita kan uang itu sudah ada sejak awal, sudah cair sejak 3 bulan, tapi kok enggak dibayar-bayar, no.
Itu biasanya kelupaan atau keteledoran ini akhirnya harus diingatkan. Kalau diingatkan tidak bisa ya digetak sedikit. Tapi ya kalau dari biasanya anak ambisi KIPKA gitu gertakannya emang enggak ya cuma bisa seperti itu ya. Cuma mendorong-mendorong, tidak bisa anarkis yang baik-baik saja karena uang negara. Begitu. Oke. Baik Kak, ini ada tambahan pertanyaan yang raise hand langsung dari Paujan. Silakan Mas. Ya Kak, izin bertanya Kak. Saya masih kurang paham tuh tentang SKS ini Kak. Gini, kalau kita kan dikasih batasan ya dalam memilih SKS ya Kak ya. Itu ada 24 SKS. Nah, terus ketika kita pertanyaan saya yang pertama, minimal dari jumlah SKS yang dianggap lulus itu berapa Kak? Nah, ketika tiap semester itu Kak, minimalnya itu ada berapa SKS yang dianggap lulus gitu. Nah, ketika SKS kita itu ada satu SKS yang gagal, tetapi jumlah SKS kita itu mencukupi untuk lulus, apakah kita harus mengulang SKS yang gagal itu Kak? Baik. Gitu. Jadi bisa dipahami Kak? Saya ulangi kembali ya biar tidak ada kesalahan paham antara kita berdua. Iya Kak. Jadi gini kan pertanyaannya jenengan gini, batas SKS lulus itu tiap semester berapa sih gitu kan yang pertama? Iya Kak, iya begitu. Nah, sebenarnya tidak ada batasan SKS lulus itu berapa. Tapi kalau kalian lulusnya itu lulus mata kuliahnya itu semakin sedikit, umpama kita mendapatkan 10 mata kuliah yang 7 mata kuliah yang terdaftar di 24 tercangkup dalam 24 SKS. Nah, ternyata dari 7 mata kuliah itu kita tidak lulus 1. Akhirnya yang awalnya kita dapat jatah 24 ternyata dikurangi menjadi 21. Itu sebenarnya tidak berpengaruh. Maksud saya umpama kita ternyata yang lulus cuma 2 mata kuliah, yang lainnya tidak lulus semua. Berarti kan memperpanjang masa studimu. Karena apa? Karena kamu harus mengambil mata kuliah itu di semester yang selanjutnya. Lah, kalau semester selanjutnya kamu tetap molor sampai batas DO, kalian akan DO. Begitu. Kalau UINSAK berapa ya sekarang? 12 atau 10 ya? DO itu. Kalau enggak salah UINSA itu kalau enggak 10 semester ya 12 semester, kalau kamu belum lulus akhirnya ya drop out. Begitu. Kak, mungkin itu pertanyaannya berapa minimal biar bisa minimal SKS biar bisa lulus tepat waktu, mungkin gitu. Kalau lulus tepat waktu sih pengalaman saya selama ini dapat 21 satu kali semester 1, terus selanjutnya 24 SKS hingga sekarang. Sekarang skripsi, berarti kalau bisa ya 24 SKS terusnya. Atau 21 minimal 21 gitu, cari aman lah. Agar bisa lulus tepat waktu 8 semester. Kalau bisa 7 semester, tapi enak 8 semester. Itu ada tambahan atau masih Oke, baik. Apakah ada yang mau dipertanyakan lagi? Mungkin sudah paham ya, Kak? Ya. Baik, terima kasih. Sudah 2018. Ya, Kak. Mungkin ada pertanyaan yang terakhir sebelum ada penuntutan. Permisi Kak, mohon izin untuk bertanya. Iya.
Ini kan untuk semester 1 kan kita paket dari kampus. Apa semester 2-nya juga kita KRS sendiri apa dari kampusnya juga ya, Kak? Untuk kan saya ulangi lagi, untuk mata kuliah yang harus kita ambil itu sudah paketan ditentukan oleh fakultas. Tetapi untuk cara mengambilnya itu kita sendiri. Begitu. Jadi untuk berarti semester 2 besok kita validasi ke dosen wali sama kaprodinya ya, Kak? Betul, betul sekali. Oke. Baik, terima kasih, Kak. Sama. Oke. Apakah ada yang mau dipertanyakan lagi? Nah, sudah. Sudah mungkin ya, Kak. Tidak ada yang dipertanyakan lagi. Baik, Kak. Baik, tidak ada yang ditanyakan lagi kan? Sudah puas. Nanti kalau ada yang ditanyakan atau yang kurang jelas tentang PPT maupun cara pembayaran UKT, nanti untuk materinya bisa dikirim di grup. Juga jangan sungkan-sungkan untuk menjapri kita. Saya juga enggak apa-apa dijapri, disimpan nomornya enggak apa-apa. Silakan bebas mau bertanya apapun. Silakan selagi saya mempunyai kapasitas untuk menjawab, saya akan menjawab. Kalau tidak tahu ya saya akan bilang saya tidak tahu begitu. Bisa japri ke saya, Kak Yamuna, Mas Dava itu bisa, Saktif, lalu dari kontaknya Kak Aden itu juga bisa. Oke, baik. Pada teman-teman, apabila yang belum paham bisa langsung tanya aja di grup ya. Oke, baik Kak. Gimana? Apakah ada sesi dokumentasi atau gimana? Ya, oke Kak. Ini ada sesi dokumentasi. Oke, mungkin panitia yang lainnya bisa untuk dokumentasi. Untuk peserta on cam ya. Apakah bisa on cam semuanya? Salsa bisa enggak dokumentasi? Kalau Dinda bisa enggak? Ya, Kak. Baik, yang ikut berapa ini, Ra? Chatnya 20. Oke. Dari panitia yang lain, Kak, yang itunya. Ya. Oke. Hitungan ketiga ya. 1, 2, 3. Sekali lagi ya. 1, 2, 3. Oke. Baik. Oke, sudah, Kak. Ada closing statement dari saya apa tidak ini? Ya, baik. silakan. Closing statement dari saya, kuliahlah, nikmati masa kuliah pada saat ini, karena masa kuliah yang indah ini tidak akan terulang 2 kali lagi. Sekian dari saya. Apabila ada kesalahan itu mutlak dari kedangkalan ilmu saya. Apabila ada kebenaran itu dari Allah semata. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada info absen. Absen. Baik, kepada teman-teman ini bisa terus stay tune di grup untuk pertanyaan-pertanyaan selanjutnya atau kajian-kajian yang selanjutnya, dan jangan lupa untuk memilih lingkungan atau organisasi yang
cepat, yang bisa mengasah skill kita, mendapatkan jati diri kita yang baru. Sekian dari saya. Terima kasih. Dadah. Halo, Dava. Udah. Kabar, Rek? Apa, Den? Apa? Apa kabar? Nasi Padang Madura. Ini ada yang dari Madura enggak? Saya Kak. Seru iku sego. Ada. Berarti Madang. Yang mau tanya-tanya langsung di grup ya, Rek. Ditunggu Mbak Buna. Dadah, aku keluar dulu ya. Kak, terima kasih. Sama-sama, jangan sungkan. Dadah, assalamualaikum, salam hit. Ya remah kejong. Ya remah. Udah, Dinda. Ini yang belum keluar ketiduran atau gimana ya? Aldi. Terlalu nyaman. Terlalu nyaman. Ya Allah, bahagia. Zam di mana, Zam? Iya, aku ikut PSM. Enggak, di rumah dong. Halo, salah Isa. Halo yang belum keluar, kenalan yuk. Jomblo nih, senggol dong. Ya Allah, astagfirullah. Halo.